Banyak yang bingung nih guys, ketika lulus dari sekolah menengah, salah satu pilihan yang bisa diambil yaitu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, siapapun pasti mau kan dapat pendidikan yang nantinya berimpact kepada masa depan kamu. Lulusan SMA atau sederajat bisa memilih nih untuk lanjut ke pendidikan ke perguruan tinggi atau sekolah kedinasan ya. Pemilihan institusi pendidikan di antara perguruan tinggi umum dan kedinasan tentunya perlu dipertimbangkan dengan matang. Keduanya memiliki berbagai perbedaan yang akan berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan perkuliahan serta prospek kerja ke depannya nih. Adanya video ini tentu dengan harapan membantu kalian yang saat ini sekolah menengah ke atas untuk jauh mempersiapkan diri, menentukan pilihan supaya apa yang kalian jalankan nantinya sesuai dengan harapan. Jangan lupa nonton video ini sampai habis ya. Sekolah kedinasan dengan perguruan tinggi umum merupakan pilihan institusi pendidikan yang tinggi yang bisa menjadi tujuan lulusan SMA sederajat. Meskipun sama-sama berdiri sebagai institusi pendidikan tingkat lanjut, keduanya memiliki beberapa perbedaan mendasar. Sebelum memutuskan, ada baiknya calon peserta didik untuk mengetahui perbedaan ini. Perguruan tinggi kedinasan atau yang dikenal dengan PTK, lazimnya disebut sekolah kedinasan, adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh kementerian, lembaga, atau badan secara mandiri di luar Kemendikbud, tapi tetap terintegrasi dan di bawah pengawasannya. Nah, sedangkan perguruan tinggi negeri atau yang biasa dikenal dengan PTN merupakan sekolah perguruan tinggi yang bergengsi. Di sisi lain, universitas lebih fokus pada pendidikan akademik dan tujuannya untuk membekali siswa dengan pengetahuan umum atau keahlian khusus yang dibutuhkan dalam berbagai profesi. Universitas menawarkan beragam program studi dari ilmu sosial, teknik, kedokteran, seni dan humaniora, serta bisnis dan manajemen. Pendidikan yang diberikan lebih teoritis dan siswa di universitas diberi kesempatan untuk mengembangkan pemikiran kritis dan mandiri melalui berbagai tugas akademik dan penelitian. Yuk, kita bedah satu persatu perbedaan jika kamu masuk PTN atau PTK. Penyelenggara pendidikan. Seperti yang sudah Minka bahas di awal, untuk pendidikan kedinasan, tentu di dalam naungan lembaga pemerintahan dan pendidikannya dilakukan secara langsung oleh badan dalam lembaga tersebut. Proses seleksi peserta didik baru. Nah, buat kamu yang mau masuk sekolah kedinasan, kamu harus mempersiapkan fisik dan psikis kalian ya. Tidak hanya akademiknya aja, karena sangat banyak tahapan yang harus kamu lalui. Seleksi di sekolah kedinasan biasanya akan dilakukan dalam beberapa tahapan, mulai dari administrasi, SKD, fisik, kesehatan, dan lain-lain. Biaya kuliah. Siapa sih yang nggak tahu kalau di sekolah kedinasan tidak ada yang bayar, alias kuliah di sini gratis. Namun persyaratannya juga lebih ketat dan terbatas. Malahan ada nih beberapa sekolah kedinasan yang malah memberikan uang saku loh buat mahasiswanya. Wah, seru banget kan? Jenjang pendidikan. Di sekolah kedinasan, pilihan jenjang pendidikan yang ada kebanyakan berada di tingkat diploma. Namun, jika kalian berminat untuk mendapatkan beasiswa, sekolah kedinasan juga memberikan beasiswa untuk lanjut pendidikannya. Prospek kerja. Nah, ini yang paling ditunggu ya kan? Lulusan sekolah kedinasan memiliki prospek kerja sebagai aparatur sipil negara atau ASN, terutama jika mengikuti program ikatan dinas. Jika Anda ingin memiliki karir di instansi pemerintah atau layanan publik, maka sekolah kedinasan mungkin menjadi pilihan yang tepat buat kamu. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini ya.
Kalau tadi kita sudah bahas tentang PTK, sekarang kita bahas bagaimana sih yang ada di PTN. Penyelenggara pendidikan. Jika kalian memilih universitas, tentu kalian tahu bahwa universitas diselenggarakan oleh institusi itu sendiri. Namun, biasanya di universitas negeri jauh lebih untung dari universitas swasta. Jadi mana nih pilihan kamu? Kamu memilih universitas apa? Komen di bawah. Proses seleksi peserta didik baru. Jika proses seleksi pendidikan PTK banyak tahapannya, nah biasanya nih untuk PTN kamu hanya melalui beberapa jalur saja. Hanya saja untuk tesnya hanya 1 kali. Nah perhatikan juga ya mengenai jurusan yang nantinya kamu ambil. Karena bila kamu mau ngambil program S1, maka kamu akan menghabiskan waktu selama 4 tahun berkuliah. Itu sebabnya program studi atau prodi atau jurusan yang kamu pilih akan menentukan nasib kamu selama bertahun-tahun ke depan. Selain itu, setiap prodi juga memiliki jenjang karir yang berbeda. Itu sebabnya saat memilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, maka jadikan prodi atau jurusan sebagai fokus utama kamu sebelum mengikuti tahapan atau tes seleksi berikutnya. Biaya kuliah. Biaya perkuliahan di perguruan tinggi terbilang tidak murah, terutama di jurusan dengan banyak prakteknya. Nah, mahasiswa biasanya mendapatkan keringanan biaya dengan mengajukan ke kampus atau mencari beasiswa. Jadi, untuk masuk kuliah di universitas, ya biayanya relatif ya guys, tergantung masing-masing kampus. Kadang ada yang murah, tetapi ada juga yang biayanya sangat mahal. Tentunya biaya yang paling mendasar adalah biaya uang masuk SPP yang dibayar setiap semester, plus biaya lain yang merupakan uang pembangunan atau biaya ekstra lainnya selama masa perkuliahan kamu. Jenjang pendidikan. Jika kamu masuk universitas atau perguruan tinggi nih guys, pilihan jenjang pendidikannya yang lebih banyak yaitu diploma atau sarjana. Dan yang membedakannya, kalian bisa ikut organisasi atau soft skill lainnya. Proses pendidikan. Proses pendidikan di perguruan tinggi atau sekolah kedinasan ya pasti berbeda dong guys. Di perguruan tinggi, sistem pendidikan yang digunakan umumnya sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan bidang ilmu tertentu. Artinya nih guys, murni pada pengembangan mata kuliah yang kamu pilih. Sehingga pendidikan bersifat teoritis. Mahasiswa akan menjalani perkuliahan sesuai jurusan dengan kombinasi praktik dan teori sesuai jenjang. Dan jenjang universitas dapat memakan waktu hingga 4-6 tahun. Ini tergantung pada program studi kamu ya. Prospek kerja. Jika kamu masuk universitas, tentu yang kamu harapkan pasti akan bekerja kepada soft skill kamu dan pengembangan diri kamu kan guys. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya prospek kerja kamu juga bisa kok bekerja di pemerintahan, BUMN atau swasta. Atau kalau kamu mau jadi pemimpin di perusahaan sendiri, juga bisa. Komen di kolom komentar dong, apa sih usaha yang lagi kamu usahakan sekarang buat di masa depan? Oke, jadi kesimpulannya yaitu sekolah kedinasan lebih fokus pada persiapan untuk karir di sektor publik seperti militer, kepolisian, dan pemerintahan. Universitas lebih fokus pada pendidikan akademik dan tujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan umum dan keahlian khusus yang dibutuhkan dalam berbagai profesi. Namun yang penting banget harus kalian ingat, bahwa tidak ada pilihan yang benar atau salah dalam memilih antara sekolah kedinasan atau universitas. Keduanya memiliki keunggulan dan tantangannya masing-masing. Oleh karena itu, sebelum menentukan pilihan kamu harus mempertimbangkan tujuan pendidikan kamu dan membandingkan keuntungan atau kerugian di antara kedua pilihan tersebut. Selain itu, yang perlu kamu perhatikan dan pertimbangkan yakni faktor lain seperti biaya, lokasi, atau prospek karir setelah lulus. Minka yakin nih, dengan mempertimbangkan semua faktor ini, tentu kamu akan membuat keputusan yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan kamu.
Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang baru bergabung ke channel ini. Akademi Prestasi juga memberikan banyak hal dan informasi dari sisi pendidikan dan kacamata hebat dan berprestasi. Sampai ketemu di episode selanjutnya guys. Salam edukasi, salam prestasi.